Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG menyatakan ada kemungkinan terjadi gempa dan tsunami di wilayah Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Tinggi gelombang tsunami yang terjadi bahkan terburuk bisa mencapai 25 sampai 28 meter. Kepala BMKG, Dewi Korita Karnawati menyatakan bencana itu bisa terjadi lantaran Pacitan dekat dengan teluk yang mampu mengumpulkan gelombang tinggi dan relatif dekat dengan letak epicentrum gempa. Sayangnya BMKG tidak merinci kapan waktu gempa dan tsunami besar akan melanda wilayah Kabupaten Pacitan, kecuali menyampaikan potensi-potensi yang mungkin terjadi lantaran Pacitan masuk kategori zona merah. Menurut BMKG ada 10 kajian ilmiah terkait prediksi bencana yang dijabarkan dalam sebuah peta. Di peta Kabupaten Pacitan, akses jalur merah menuju hijau paling cepat melalui sungai yang mengalir. Akan tetapi, jika terjadi tsunami, sungai yang ada berpotensi menambah dampak kerusakan wilayah. BMKG menyatakan untuk mencegah jatuhnya korban jiwa, maka perlu ada jalur untuk mengumpulkan penduduk di wilayah jalur merah agar dapat dievakuasi ke jalur hijau ketika bencana terjadi di Pacitan. BMKG meminta semua pihak termasuk Kementerian Sosial untuk mewaspadai prediksi bencana di Pacitan. Kesiapsiagaan perlu dilakukan seperti mempelajari kearifan lokal untuk memudahkan evakuasi, tidak meremehkan perkiraan BMKG, dan memahami kebutuhan penduduk saat terjadi bencana. Sementara Menteri Sosial Tri Risma hari ini meminta jajarannya untuk tidak menganggap sepele prediksi bencana besar yang dikeluarkan oleh BMKG. Menurutnya kesiapsiagaan dan langkah antisipatif harus segera dilakukan. Mensos memberi contoh kejadian gempa di Palu beberapa tahun lalu. Saat itu BMKG sudah mengingatkan, namun karena tidak ada respon menyebabkan banyak jatuhnya korban jiwa. Mensos meminta semua pihak tidak mengulangi hal serupa dan segera melakukan langkah antisipatif. Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Ya, pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG menyatakan bahwa ada kemungkinan terjadi gempa dan tsunami di wilayah Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Dan tinggi gelombang tsunami yang terjadi bahkan bisa mencapai 25 hingga 28 meter. Bencana itu terjadi karena Pacitan dekat dengan teluk yang mampu mengumpulkan gelombang tinggi dan relatif dekat dengan letak epicentrum gempa. Untuk membahas hal itu, kita telah terhubung dengan dua narasumber. Masing-masing ada Pak Daryono, Koordinator Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, dan juga Pak Gegar Prasetya, Ketua Ikatan Ahli Tsunami Indonesia atau IATSI. Selamat siang Bapak-Bapak, salam sehat selalu. Selamat siang Mbak Manusia. Baik, Pak Daryono dan juga Pak Gegar, sebelumnya terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya ke Pak Daryono terlebih dahulu. Jadi seperti apa Pak Daryono hasil studi terkait dengan adanya potensi gempa dan juga tsunami di Pacitan ini? Iya, jadi terkait dengan potensi itu memang itu sebuah ancaman nyata ya, karena dari sisi historis memang Selatan Jawa itu sudah terjadi tsunami sekitar 8-10 kali ya, dengan intensitas berbeda-beda, dan kita tahu di Selatan Jawa itu ada sumber gempa potensial yang merupakan zona tumbukan lempeng raksasa, dan itu berpotensi terjadi gempa besar. Dan hasil kajian Pusat Studi Gempa Nasional, ada beberapa segmen di Selatan Jawa itu memiliki magnitudo tertarget hingga 8,7. Nah, magnitudo sebesar ini kalau kita inputkan dalam beberapa software modeling tsunami akan menimbulkan dampak tsunami yang cukup signifikan yang bisa melanda pesisir selatan Jawa, Mbak. Jadi memang berawal dari adanya magnitudo tertarget yang sudah SMI itu, kemudian kita juga melihat adanya potensi kemungkinan terjadi gempa besar, karena ada kajian ITB terbaru itu menunjukkan ada beberapa zona di selatan Jawa, khususnya di selatan Banten dan di selatan Jawa Timur itu ada zona deficit slip yang dikaji oleh ITB, oleh Prof. Ili dan kawan-kawan, itu menunjukkan ada zona yang mengalami perlambatan penunjangan lempeng. Artinya itu ada indikasi bidang kontak antar lempeng yang terkunci, dan ini artinya ada proses akumulasi energi yang sedang terjadi, dan
kapan itu rilis menjadi sebuah gempa yang cukup besar kita tidak tahu. Maka dari adanya kajian Husgen, ITB itu kita mencoba untuk memodelkan dan hasilnya cukup fantastik, dan itu sebenarnya bukan untuk membuat cemas masyarakat ya, tapi menjadi rujukan mitigasi ya, penataan ruang, membuat jalur evakuasi, kemudian memasang rambu, kemudian bagaimana kita menyiapkan bangunan-bangunan di pantai, sehingga jika kemungkinan terjadi kita bisa menekan risiko sekecil mungkin. Demikian, Pak. Baik, Pak Daryono, sebelum kita masuk lebih dalam terkait dengan mitigasi, ini berarti dapat dipastikan atau make sure kepada publik bahwa ini baru sebatas potensi, Pak ya, bukan prediksi ya Pak Daryono ya? Oke, kalau dari IATSI, Pak Gegar, apakah juga sudah melakukan penelitian atau pengkajian terkait dengan adanya potensi ini? Iya Mbak, jadi sebenarnya sih kalau potensi di Selatan Jawa sebenarnya sudah lama Mbak, itu yang kita ketahui bersama. Jadi kalau kami sendiri di IATSI dulu pernah menyampaikan di forum Asia Oceania Geoscience Meeting di tahun 2009, kita sudah pernah paparkan juga adanya potensi di Selatan Jawa, bahkan bukan hanya di Selatan Jawa ya, dari Sumatera, Jawa, dan Indonesia bagian timur juga. Jadi potensi di kita itu sangat besar sehingga perlu kita waspadai. Khususnya untuk yang di Selatan Jawa ini, jadi segmen dari Selatan Jawa Barat sampai Jawa Timur dan Nusa Tenggara, publikasi terakhir itu yang dilakukan, yang di-lead oleh Profesor Sri Widiantoro dari ITB yang saya sampaikan oleh Pak Daryono tadi, itu menyimpulkan dari sisi studi geofisika atau seismologi, menyatakan adanya potensi sampai magnitudo 8,7, 8,8. Jadi ini yang sebenarnya harus nanti di follow up. Jadi dari sisi studi seismologisnya sudah jelas, defisitnya sudah ada, tapi pertanyaannya kan apakah memang yang 8,8 ini pernah terjadi dulu gitu kan. Jadi karena gempa itu selalu berulang. Jadi gempa itu selalu berulang, kayak Sumatera 2004 tuh cycle-nya ke 600 tahunan. Kalau misalnya 8,8 tuh cycle-nya sekitar 400 tahunan. Nah, langkah berikutnya harusnya kita itu melakukan studi di paleo tsunami-nya. Jadi melihat bukti-bukti di lapangan, apakah memang yang di potensi yang 8,8 ini memang pernah terjadi nggak dulu? Kalau memang pernah terjadi, kapan tahunnya dan di mana? Seperti yang dilakukan oleh tim dari LIPI yang dilihat oleh Pak Dhani Hilman. Di segmen Mentawai itu kita sudah sangat presisi, sudah sangat valid ya, bahwa itu udah gitu. Jadi dari sisi seismologi, dari sisi geodetiknya, dari sisi paleo tsunami-nya, memang cycle-nya udah diperoleh. Nah ini kita memang Selatan Jawa ini yang sudah confirm itu adalah di segmen yang Jawa bagian barat ya, jadi di sisi Selat Sundanya itu. Jadi dilihat oleh Pak Eko Yulianto itu dari LIPI, melakukan studi paleo tsunami, dan sebenarnya Jawa Timur juga dilakukan paleo tsunami juga tadi. Cuman memang publikasinya masih belum kita peroleh ya. Jadi publikasi di jurnal yang di review itu belum kita peroleh, kira-kira apakah memang potensi yang 8,8 ini pernah terjadi di masa lalu. Oke, Pak Gegar, jadi kalau kita mengutip tadi juga kata Pak Daryono bahwa ini memang baru sebatas potensi, begitu, bukan merupakan suatu prediksi, tapi apa saja sih fenomena yang kemudian muncul yang bisa mengindikasikan bahwa tadi yang hanya sekedar potensi kemudian menjadi prediksi? Jadi begini Mbak, kalau kan pendekatannya harus multidisiplin approach ya, sampai kita mendapatkan apakah suatu kepastian gitu. Jadi secara potensi memang benar, karena kita lihat seperti dijelaskan oleh Pak Daryono tadi kan, kita punya zona subduksi yang memanjang dari Sumatera sampai ke Sumba, itu subduction zone, jadi Sumatera Trench sampai Java Trench. Kemudian segmentasinya sudah dari Puspian menyatakan sudah jelas dan clear. Lalu kemudian harus diikuti dengan studi geologinya, yaitu paleo tsunami. Jadi lihat mengenai kejadian di masa lalunya. Lalu begitu kita mendapatkan recognize dari potensi ini di masa silam, apakah pernah terjadi itu? Karena kalau tsunami terjadi selalu meninggalkan jejak, Mbak. Jadi selalu meninggalkan jejak dan terrecord di dalam indikator dalam geologi. Jadi salah satu contoh yang dilakukan oleh
timnya Pak Dhani Hilman dari LIPI yang di Sumatera, kemudian timnya Pak Eko Yulianto yang di selatan Jawa Barat, itu menunjukkan adanya siklus 400 tahunan sama 600 tahunan. Nah itu kalau itu kita udah confirm ya. Nah sekarang tinggal bagaimana kita memastikan di Jawa Timur ini cycle-nya potensi yang 8,8 itu apakah benar 400 tahun? Kalau kita hitung secara slip rate segala macam itu theoretical, kalau magnitude 8,8 ya antara 300-400 tahunan gitu. Kita tinggal hitung aja kan sekarang 300-400 tahun yang lalu, atau dia sebenarnya udah do gitu. Sudah do seperti yang di Mentawai kan. Yang di Mentawai itu sebenarnya kalau Pak Dhani Hilman bilang ya udah do sekarang gitu loh. Jadi kalau orang hamil itu 9 bulan harusnya ya udah brojol gitu kan. Tapi kok belum juga gitu kan. Nah, berarti tetap ada ketidakpastian di situ. Nah, kita ini yang kita tidak. Pak Daryono, jadi bagaimana sebetulnya kalau dari BMKG sendiri peta gempa dan tsunami di daerah Jawa Timur selain di Pacitan tuh seperti apa sih penjelasannya, Pak? Iya, memang kalau kita melihat dari sementara tatanan sejarah dulu ya, Mbak ya. Nah, ini untuk meyakinkan, tapi Pak Gigat juga menyinggung itu, dan ini sampai penting sekali bahwa kalau kita melihat catatan sejarah tsunami di Jawa Timur itu, kita ada dalam berbagai katalog lama itu pernah terjadi tsunami Banyuwangi tahun 1818. Kemudian di Pacitan itu tahun 1840. Kemudian pada tahun 1859. Kemudian 1889. Kemudian terakhir itu 3 Juni 1994 yang saat itu menimbulkan korban lebih dari 250 orang. Ini adalah fakta sejarah ya Mbak ya. Jadi memang ini tidak bisa kita pungkiri karena katalog kita mencatat itu. Nah, kemudian dari berbagai potensi yang tadi sudah diungkap terkait dengan magnitudo tertarget yang mungkin terjadi, misalnya kata kita ambil yang 8,7, kemudian kita lakukan inputan terhadap software modelan ya, maka tampak di Pacitan itu bisa terjadi tsunami yang waktu tibanya itu sekitar 29 menit ya, sejak terjadi gempa. Kemudian beberapa kawasan yang hasil modeling itu menunjukkan cukup dalam tsunami-nya, tinggi tsunami-nya itu sampai 18 sampai 22 meter. Kemudian kalau kita melihat landaannya Mbak ya, itu ada yang benar-benar mengikuti jalur kali sungai yang green dulu ya, itu sampai 4 kilometeran ya, itu transek tsunami yang ke dalam itu. Sehingga itu ada sebuah gambaran ya, karena memang secara morfologi pantai itu kawasan Pacitan itu memang pantainya berbentuk sorong ya. Di situ berbentuk teluk yang mana itu dapat menjadi akumulasi massa air ya jika terjadi tsunami, dan ini bisa menimbulkan amplifikasi ketinggian tsunami yang signifikan, dan inilah yang patut kita waspadai. Sehingga dalam catatan sejarah tsunami itu memang untuk Pacitan saja sudah terjadi 2 kali ya, pada tahun 1841 dan 1859. Yaitu memang bisa jadi waktu itu tsunami-nya tidak terbesar ya, tapi karena efek teluk Pacitan itu menjadikan akumulasi massa air laut, sehingga dampak di pantai Pacitan itu signifikan, dan khusus yang tahun 1859 itu ada beberapa klasik kapal yang tenggelam karena tsunami dan menjadi korban, dan itu adalah catatan korban tsunami pertama kali yang ada di Pacitan pada masa lalu. Pak Daryono, di dalam peta gempa juga kalau tidak salah ada zona merah, kuning, dan juga zona hijau. Ini akan saya tanyakan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Let's Talk masih akan segera kembali usai jeda.